فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ini juga salah satu sisi kenapa ilmu tentang ini penting, jemaah. Wa kadzalika idza ta'ammala al-insanu haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu contoh. Kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakuna as'adun nasi bid dunya Luka' ibnu Luka'. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti akan muncul orang yang paling bersenang-senang dengan dunia ini adalah orang yang dulunya paling hina, paling melarat kehidupannya. Luka' ibnu Luka' itu adalah Laim ibnu Laim, anak hina, putra orang yang hina, ya. Maksudnya adalah di antara tanda-tanda hari kiamat kita akan menyaksikan orang yang tadinya hina, tidak dipandang oleh manusia, dan dia adalah anak dari orang yang hina. Ya, bisa jadi hina ini dia anak zina, dia anak penjahat, dia anak orang yang zalim, atau anak orang yang melarat miskin. Tiba-tiba dia menjadi penguasa, raja dunia, diberikan kekayaan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang seperti ini terjadi, banyak terjadi di hadapan mata kita. Maka seharusnya kejadian seperti ini semakin menambah keimanan kita akan benarnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh tadi tentang orang-orang di padang pasir yang mereka penggembala, tidak beralaskan kaki, tidak berpakaian. Tiba-tiba mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Itu terjadi. Itu harusnya semakin menambah keimanan kita. Yang kelima, tahiyatun nufusi limuwajahatil fitan. Dengan mengilmui tentang tanda-tanda hari kiamat, maka jiwa kita semakin bersiap menghadapi fitnah-fitnah yang akan terjadi. Karena semakin jauh dari eranya Rasulullah SAW dan para sahabat, fitnah itu semakin dahsyat. Nah, ketika kita mengilmui tentang fitnah yang akan terjadi, maka kita tidak hanyut dalam fitnah tersebut. Ini yang pertama. Kemudian kita bisa mempersiapkan diri, dan kita bisa menyelamatkan banyak orang dengan keilmuan ini. Bahwasanya yang sedang terjadi ini adalah fitnah. Ini ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday saati fitanan ka qita'il laili al-mudhlim. Sesungguhnya di ambang pintu hari kiamat, menjelang terjadinya hari kiamat itu, Rasulullah SAW menyebut fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Artinya banyak fitnah akan terjadi. Kaqita'il lailil muzlim, seperti kepingan-kepingan malam yang gelap. Jadi jumlahnya banyak dan gelap. Tidak bisa dibedakan oleh orang kecuali dengan cahaya ilmu. Ini hadis ini menggambarkan tentang sifat fitnah yang terjadi di akhir zaman. Dia banyak membanjiri kita, namun samar, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kita tahu di awal hadis ini Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali, bersegeralah kalian untuk beramal, fitanan ka qita'il laili al-mudhlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Kemudian kelanjutan hadisnya mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira.
fitnah-fitnah yang menjadikan seseorang yang di pagi hari dia beriman, di sore hari dia sudah kafir. Nauzubillah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore hari dia masih beriman, di waktu subuh, di waktu pagi dia sudah kafir. Jadi fitnah pemikiran, fitnah syubhat yang begitu cepat menyambar, menjadikan keimanan itu begitu cepat hilang. Ini luar biasa fitnah ini. Nah, orang kalau tidak berilmu tentang ini, boleh jadi tanpa sadar dia hanyut dalam fitnah. Na'udzubillah. Nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian yang keenam, sebagai informasi, nanti dalam penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat ini, kita akan banyak menemukan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang fitan dan al-malahid, ya, fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Kemudian yang keenam, tarbiyatun nufus ala al-isti'fafi. Ilmu tentang ini, tentang tanda-tanda hari kiamat ini, menjadikan jiwa kita lebih qanaah dan tidak berambisi terhadap dunia atau fitnah dunia. Karena di antara tanda hari kiamat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta yahsur al-furat an jabalin min dhahab. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Furat itu akan memunculkan gunung emas. Yaqtatilun nasu alaihi. Orang-orang akan berperang, berebut gunung emas tersebut. Fayaqtulu min kulli mi'atin tis'atan wa tis'un. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Di antara 100 orang yang berperang, yang akan tewas terbunuh itu 99, yang selamat cuma 1. Wa yaqulu kullu rajulin minhum. Setiap orang yang berperang di antara mereka mengatakan, la'alli akunu ana alladhi anju. Boleh jadi aku orang yang selamat, yang satu orang itu boleh jadi aku orangnya. Sifat tamak manusia luar biasa sampai mereka berani mengambil resiko yang luar biasa. 99 banding 1. 99 celaka, 1 selamat. Masih dia berpikir boleh jadi saya orang yang 1 tersebut, hanya untuk mendapatkan gunung emas, ya, yang enggak akan dibawa mati. Nah, dengan mengetahui hadis Rasulullah SAW ini, kita mawas diri terkait fitnah dunia yang akan terjadi. Jiwa kita tidak akan berambisi atau tidak akan berangan-angan panjang terkait dunia ini. Makanya disebutkan bahwasanya salah satu perawi hadis ini, qala ba'dur ruwat, sebagian perawi hadis ini dia mengatakan, qala abi, bapak saya mengatakan. Dan boleh jadi bapaknya termasuk perawi hadis ini, ya, karena bapak meriwayatkan kepada anak. Bapaknya mengatakan, in ra'aitahu fala taqrabanna. Kalau engkau melihat gunung emas itu muncul dari sungai Furat, jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Ini nasihat dari bapak kepada anak, ya. Sekali lagi, keilmuan dia atau ilmu dia tentang hadis ini menjadikan dia tidak berambisi, sehingga sampai-sampai dia berpesan kepada anaknya, jangan engkau berambisi. Berikutnya faedah yang ketujuh, al-hadar minat tashabbuhi bil kuffari. Ilmu tentang ini juga menjadikan kita hati-hati dari bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar. Karena di antara tanda-tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qabliha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku atau sebagian umat Rasulullah SAW
mengikuti umat-umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Faqila ya Rasulullah kafaris wal Rum. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, maksudnya orang-orang Persia dan Romawi wahai Rasulullah. Qala wa minan nas wa manin nas illa ulaik. Siapa lagi kalau bukan mereka? Yang kedelapan, tarkul munkarat wal bu'd 'anil ma'asi. Ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat ini bisa membantu kita untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Apalagi menjelang hari kiamat, di situ yang dominan adalah kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhiril ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Nanti di menjelang hari kiamat, di umat-umat terakhir itu banyak terjadi atau akan terjadi khasfun. Khasaf ditelan bumi, bencana, orang-orang ditelan bumi, dan terjadi. Wa maskhun, ada orang-orang yang dirubah wajahnya. Wa qadhfun, ada orang-orang yang akan di dunia diazab dulu sebelum di akhirat mereka dilempar, ditimpa dengan bencana, musibah, batu yang jatuh atau melempari mereka. Qultu ya Rasulullah anahlik wa fina salihun. Ada sahabat yang kemudian bertanya, wahai Rasulullah, di zaman tersebut apakah kita semua akan binasa sementara ada di antara kami orang-orang soleh yang masih hidup? Qala na'am idza dhahara al-khabath. Iya, kita akan binasa atau kalian akan binasa sekalipun di tengah-tengah kalian ada orang-orang yang soleh yang masih hidup, jika kemaksiatan itu sudah nampak dan dominan. Sudah nampak, ya, sudah terang-terangan orang bermaksiat dan dominan dan tidak ada yang mengingkari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab ini. Ya, azab ditelan bumi, kemudian dihujani batu, dirubahnya wajah. Itu akan terjadi kepada mereka. Nah, dengan ilmu ini, dengan ilmu tentang tanda hari kiamat ini, kita mawas diri, kita bisa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, agar kita tidak tertimpa oleh azab yang disebutkan dalam hadis ini. Yang kesembilan, tarbiyatun nufus wal ahli wal aqaribi ala ta'atillah. Dengan ilmu ini kita melatih jiwa kita, keluarga kita dan kerabat kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Karena di antara tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna min asratis saati, sungguhnya di antara tanda hari kiamat, tanda datangnya hari kiamat adalah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dosa-dosa besar yang akan terjadi atau akan dilakukan oleh manusia. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan wa yadhharu zina, manakala zina itu sudah nampak terang-terangan, ya, orang melakukannya secara terang-terangan. Nauzubillah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah ihtiramul ulama wal iltifafu haulahum. Dengan mengetahui ilmu, dengan mengilmui tanda-tanda hari kiamat, kita jadi tahu harus berteman dengan siapa, harus dekat dengan siapa. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan inna min asratis saa'ah thalatha. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu ada 3. Kemudian salah satunya disebutkan ihdahunna an yultamasal ilmu 'indal asaghir. Salah satunya adalah manakala
orang-orang mencari ilmu dari orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang mencari ilmu dari orang-orang yang tidak berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terjadi. Nah, pengetahuan tentang ini, tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan kita mengetahui kepada siapa kita harus belajar. Jangan belajar kepada orang-orang yang jahil tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya sekedar mereka orang-orang yang viral, mantan artis atau yang semisalnya tidak berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba berlagak seperti ulama dan orang-orang awam mengambil ilmu dari mereka. Merekalah al-asaghir. Tafsiran para ulama yang lain, al-asaghir adalah ahlul bidah. Mereka berilmu namun ilmu mereka di atas kebid'ahan. Ini juga termasuk al-asaghir. Manakala manusia banyak mengambil ilmu agama dari ahli bid'ah, ini juga tanda-tanda hari kiamat.